karena Tong yang menerima topeng. Kemudian dia menjadi gadis yang jelek. Belum lama ini Sang Tong bertengkar dengan utusan itu. Lihat utusan sihir tinggi. Jadi Tong memakai topeng. Setelah memiliki topeng ajaib, Tong lebih kuat. Dia berbalik dengan tongkat untuk memukul utusan itu. Akhirnya utusan itu kembali ke sisi penyihir. Karena luka serius. Jadi utusan ke Tong perlu mengisi kembali prinsip. Saudara perempuan dan ratunya dikurung oleh penyihir. Penyihir itu menyeret saudara perempuannya pergi dan mengambil darahnya. Untuk mengisi kembali prinsip utusan. Aku tidak ingin disakiti oleh penyihir. Malaikat itu membawanya ke hutan. Sayangnya, tengkorak itu juga muncul. Ayah Tong cobalah bersembunyi di balik batang pohon. Dewa menunjukkan kepada saya apa yang telah dilalui Sang Tong selama bertahun-tahun. Bagaimana Anda merasa salah sekarang? Dia telah menderita karena putranya dan istrinya selama bertahun-tahun. Dia memutuskan untuk meninggalkan istana bersama saudara iparnya. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi Anda berdua untuk melihat Anda lagi. Putri bungsu menyuruh Tong untuk menjaga dirinya sendiri dengan baik. Saya berharap suami saya bisa segera kembali. Setelah mencium putri bungsu di dahi. Kenakan topeng dan tinggalkan busur. Kakak ipar yang melihat kedatangan Tong sangat gembira. Penyihir itu juga melihat situasi Sang Tong. Utusan itu ingin segera menyelesaikan Sang Tong. Pada saat ini, Bang Tutong ditemukan oleh tengkorak ke Wang Fei. Tengkorak itu menunjukkan wajahnya yang jelek. Setelah tengkorak berubah, kemudian para dewa muncul untuk menerbangkan tengkorak. Setelah fajar, saudara-saudara berangkat bersama. Kedua bersaudara itu mengaku bertanggung jawab atas penangkapan ikan. Setelah menggunakan sihir ikan, dia langsung ditangkap. Tidak lama kemudian, orang-orang utusan itu tampaknya menangkap mereka. Ketika Sang Tong tiba, saudara iparnya dibawa pergi. Kakak ipar sekarang berpikir tentang bagaimana membuka pintu. Setelah menggunakan sihir, mereka membuat seorang pria membenturkan kepalanya ke pintu. Berdasarkan petunjuk, dia menemukan tempat di mana saudara iparnya ditangkap. Penyihir ingin cepat menghilangkan Sang Tong, berpura-pura menjadi wanita tua yang terluka. Sang Tong melihat penyihir malang itu dan membawanya pulang. Penyihir itu segera menipu Sang Tong untuk minum racun. Kakak ipar saya masih menunggu untuk datang menyelamatkan saya. Tetapi hanya penjaga utusan yang dikirim. Karena lebih indah dari manusia, jadi Tong dicintai oleh pelayan penyihir. Putri bungsu kembali ke kamarnya dan melihat topeng itu. Putri bungsu tahu Sang Tong dalam bahaya. Jadi kau memakai topengnya. Dalam sekejap, putri bungsu berubah menjadi gadis jelek. Putri bungsu melepas topengnya. Tapi dia mengancam akan melarikan diri. Tidak lama sebelum itu, istana tiba-tiba memiliki angin kencang. Utusan itu pergi ke kamar putri termuda. Dia tidak ada di rumah untuk membawa putri bungsu pergi. Tetapi energi membuat utusan itu tidak mungkin menjangkau putri termuda. Faktanya, ini hanya seorang putri palsu yang disamarkan oleh seorang pejuang. Sang Tong sedang diejek oleh pelayan penyihir. Sang Tong diikat sehingga dia tidak bisa bergerak. Siput mengambil kesempatan untuk mengeluarkan orang-orang yang terkunci. Ada ratu di sana. Siput membawa mereka ke tempat yang aman. Kemudian gunakan sihir untuk beralih ke siput kecil untuk melindungi mereka.
Aku belum kembali sampai tengah malam. Saudara perempuan Sang Tong memutuskan untuk keluar dan mencobanya. Siput itu sekarang telah ditangkap oleh pembawa pesan. Jadi aku tidak bisa datang mencari mereka. Pada saat kritis, Tong muncul. Kalian berdua langsung bertengkar. Putri bungsu tiba tepat waktu. Utusan itu juga dipukuli sampai melarikan diri. Putri bungsu menemukan Tong. Anda bersemangat untuk melepas topeng Anda. Tetapi ketika saya melihat istri saya, dia melarikan diri. Ternyata dewa telah mengirim malaikat untuk meniru Sang Tong. Jadi itu bukan Sang Tong yang asli. Tapi putri bungsu sangat terluka. Ketika saya melihat Sang Tong palsu melarikan diri. Saya tidak tahu mengapa saya melihat diri saya pergi seperti itu. Ketika putri bungsu terbang di langit. Kemudian sambaran petir jatuh ke hutan. Di sisi lain kakak ipar masih menunggu penyelamatan. Aku tidak percaya putri bungsu menemukan mereka. Putri bungsu tahu kau dikurung. Cepat bawa makanan ke saudara ipar. Mengambil kesempatan ini utusan mengisi pintu yang dinamis. Putri bungsu mencoba mendobrak pintu dengan tongkat ajaib. Putri bungsu sangat sibuk menyelamatkan saudara iparnya. Dan Sang Tong juga sibuk dengan sabar menolak godaan pelayan. Penyihir mengambil keuntungan dari belas kasih saudara perempuan Sang Tong. Biarkan Anda keluar dari zona aman. Ketika dia melihat penyihir itu, saudara perempuan Sang Tong berbalik dan melarikan diri, tetapi sudah terlambat. Adikku akhirnya ditangkap. Hanya ratu dan wanita tua yang tersisa dengan selamat. Tidak lama setelah itu muncul. Setelah bertahun-tahun, saya bertemu ratu lagi. Saya tahu kesalahan saya tahun itu. Tapi ratu masih tidak ingin memaafkannya. Mengatakan bahwa ketika penyihir mencoba menyakiti saudara perempuannya, siput itu muncul lagi. Kemudian siput berurusan dengan penyihir. Utusan yang marah mengulurkan tangan kepada putri termuda untuk membalas dendam. Utusan itu dengan cepat menggunakan sihir. Dia kemudian berulang kali menyerang putri bungsu. Karena aku tidak terbiasa menggunakan tongkat ajaib. Putri bungsu tidak bisa menggunakan semua sihir. Di sisi lain Tong menggunakan kecantikannya untuk mengelabui pelayan penyihir. Dalam sekejap pelayan penyihir diikat. Ayo lari dari rumah. Aku ingin mendapatkan topeng kembali. Tapi itu berulang kali gagal. Di sisi lain putri bungsu mengenakan topeng. Untuk melawan utusan iblis. Sama seperti putri termuda yang akan dikalahkan. Untuk Tong palsu telah muncul. Setelah hanya beberapa trik palsu mengalahkan utusan itu. Putri bungsu juga menyelamatkan saudara iparnya. Saat ini, Tong tidak berhenti memanggil masker. Putri bungsu juga merasakan begitu banyak rasa sakit. Topeng itu akhirnya terbang kembali ke Tong. Putri bungsu berlari mengejar topeng ketika dia melihat Sang Tong. Putri bungsu juga disalahpahami dengan suaminya. Aku ingin putri bungsu aman. Jadi saya membawa putri bungsu kembali ke istana. Tapi putri bungsu sangat khawatir tentang Tong sehingga dia kembali. Dia mengatakan kepada Sang Tong bahwa saya tidak yakin saya akan membiarkan Anda tinggal. Apakah itu berbahaya atau tidak? Selama Anda bisa bersama Sang Tong, Anda tidak takut pada apapun. Ternyata orang yang kembali di sebelah Sang Tong bukanlah putri termuda. Itu adalah pelayan jelek penyihir yang dikirim dengan menyamar. Pada malam hari penyihir itu menghipnotis 6 saudara iparnya. Kemudian bangun putri bungsu palsu yang tidur di sebelah Sang Tong.
Keduanya membahas cara menangani Sang Tong. Saya melihat makanan enak di depan saya. Putri bungsu palsu segera berubah menjadi tengkorak. Aku sudah tahu segalanya untuk waktu yang lama. Dia segera menggunakan tongkat ajaib untuk bertarung dengan tengkorak. Kemudian kembali ke istana untuk mengunjungi putri bungsu. Hari itu menonton anak-anak bermain di tepi danau. Ratu ingat putranya Sang Tong. Ratu sangat menyalahkan diri sendiri. Ba Sang Tong menghiburnya bahwa dia akan membantu Ratu menemukan putranya. Saya berharap seluruh keluarga bisa bertemu lagi. Keenam saudara iparnya telah kembali ke istana. Para prajurit di luar istana menghentikan mereka. Karena mereka sangat mirip denganmu. Jadi para penjaga tidak mengenali siapapun. Penyihir dan utusan setan melihat Sang Tong dan istrinya bahagia bersama. Ini sangat marah. Utusan setan bersumpah untuk mengalahkan Sang Tong. Hari itu, saya mengetahui bahwa putra saya telah menikahi seorang putri dari negara tetangga. Pasangan itu akan keluar. Jadi orang-orang di negara ini harus menyapa. Ayah menyanyikan tong dan ratu bercampur ke kerumunan. Mereka berharap bisa melihat sosok sang putra. Saat aku melihat Sang Tong, ratu tidak bisa menahan air mata. Di antara kerumunan besar, dia tidak bisa melihat orang tuanya. Utusan iblis menciptakan kelabang yang sangat besar. Karena mereka keluar dengan tergesa-gesa, siput lupa membawa cangkangnya. Siput itu akhirnya ditangkap oleh kelabang. Karena aku ingin membantu siput melarikan diri. Jadi dewa menciptakan kelabang raksasa palsu. Setelah perjuangan, kelabang yang sebenarnya gagal kembali ke istana. Karena saya ingin mertua saya lebih bersenang-senang. Menantu laki-laki mengundang mereka untuk makan makanan yang dipanggang. Hari itu di istana mengadakan kompetisi memasak. Ratu ingin melihat putranya lagi, jadi dia bergabung dengan kompetisi. Setelah memenangkan pertempuran, orang tua memiliki kesempatan untuk memasuki istana. Penyihir dan utusan itu memutuskan untuk bergabung. Istana itu akhirnya dikelilingi oleh mereka. Sang Tong merasakannya begitu segera mengenakan topeng. Sang Tong kemudian menggunakan suaranya untuk membuat utusan itu merasa sakit. Utusan itu segera berlari untuk melawan Sang Tong. Penyihir itu tiba tepat waktu. Tetapi pada akhirnya dia dibawa pergi dan saudara iparnya tersingkir. Akhirnya utusan iblis muncul utuh dan dihancurkan oleh Sang Tong. Tidak lama kemudian, Tong ditemukan dalam makanan dengan bentuk cangkang siput. Ini adalah bentuk yang hanya bisa dibuat oleh ratu. Sang Tong dan ibunya akhirnya bertemu lagi. Setelah bertahun-tahun berpisah, saya juga pernah melihat siput lagi. Dewa memberkati